Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kita lihat pergerakan saham tiga bank raksasa Himbara, BBRI, BMRI, dan BBNI, beberapa waktu terakhir, pasti bikin hati investor deg-degan. Harganya turun terus, merah menyala, seolah-olah kejayaan bank BUMN sudah berakhir. Pertanyaannya, kenapa sih saham bank sebesar ini bisa anjlok? Dan yang lebih penting, ini bencana atau justru kesempatan emas untuk kita? Kita mulai dari akar masalahnya dulu. Penyebab utama penurunan harga saham Himbara ini, setidaknya dalam jangka pendek, adalah net sale atau aksi jual bersih besar-besaran yang dilakukan oleh investor asing. Dalam pasar kita, terutama saham perbankan besar, pergerakan harga itu sangat sensitif terhadap arus dana asing. Ketika asing keluar, harga pasti tertekan. Nah, kenapa asing buang barang? Ada beberapa faktor yang mungkin. Pertama, mereka melihat ketidakstabilan politik atau kebijakan baru yang membuat mereka ragu. Kedua, ada kekhawatiran soal perlambatan ekonomi domestik dan penurunan daya beli masyarakat. Dan ketiga, mungkin saja mereka melihat peluang yang lebih menarik di saham-saham konglomerat lain atau pasar di negara lain. Selain tekanan jual asing, kita juga harus jujur melihat kinerja fundamentalnya. Di semester pertama tahun ini, ketiga bank ini memang mengalami sedikit perlambatan. Kita bedah satu persatu. BBRI misalnya, laba bersihnya terpantau turun sekitar 11%. Ini bukan karena kinerja operasionalnya buruk. Justru secara operasional mereka masih bertumbuh. Masalahnya muncul karena BBRI harus menaikkan beban pencadangan, alias dana jaga-jaga, karena adanya kenaikan kredit macet atau NPL. Jadi, wajar kalau labanya tergerus. Lalu, BMRI atau Bank Mandiri, mereka juga mencatat penurunan laba bersih sekitar 7%. Di kasus BMRI, penyebab utamanya adalah kenaikan beban operasional, khususnya beban promosi yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa dari segi operasional murni, Bank Mandiri memang sedikit melambat kinerjanya. Sementara BBNI, penurunannya paling kecil, sekitar 5,6%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan non-bunga dan juga kenaikan beban operasional. Intinya, ada kombinasi antara faktor eksternal, aksi jual asing, dan faktor internal perlambatan kinerja. Tapi, jangan panik dulu. Di tengah kemerahan ini, ada peluang besar yang tersembunyi. Valuasi murah, penurunan harga yang dalam ini, membuat valuasi ketiga bank ini menjadi sangat murah. Mari kita lihat rasio pernya, price to earning ratio. BBNI ada di sekitar 6,8 kali, BMRI di 7 kali, dan BBRI di 9,3 kali. Angka-angka ini sudah masuk kategori sangat atraktif untuk saham perbankan sebesar mereka. Valuasi yang murah ini membuka pintu lebar-lebar untuk mendapatkan dividen dengan imbal hasil yang tinggi. Bayangkan, potensi dividen yield untuk BBRI dan BBNI bisa mencapai sekitar 9%. Dan untuk BMRI, bahkan bisa menyentuh 11%. Imbal hasil setinggi ini biasanya hanya kita temukan di emiten komoditas seperti batu bara, yang mana bisnisnya jauh lebih siklikal dan berisiko. Mendapatkan yield sebesar itu dari bank sebesar Himbara, yang bisnisnya lebih stabil, adalah kesempatan langka. Lantas, bagaimana prospek ke depan? Apakah penurunan ini akan berlanjut? Ada beberapa katalis positif yang patut kita cermati. Pertama, ada sinyal dukungan dari pemerintah. Baru-baru ini, Menteri Keuangan mengumumkan pemindahan saldo anggaran lebih SAL ke dalam deposito di bank-bank Himbara. Suntikan dana segar ini punya dua dampak positif. Satu, meningkatkan likuiditas bank, sehingga mereka bisa lebih agresif menyalurkan kredit. Dua, bank tidak perlu menaikkan suku bunga deposito terlalu tinggi untuk menarik dana, yang artinya beban bunga mereka bisa ditekan. Katalis kedua adalah pengembangan digital banking. Ketiga bank ini sangat serius menggarap platform digital mereka, mulai dari Brimo, Livin by Mandiri,
hingga BNI Mobile Banking. Transformasi digital ini adalah kunci pertumbuhan bisnis di masa depan, karena efisiensi operasional akan meningkat pesat. Dan yang ketiga, tentu saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Dalam jangka panjang, selama ekonomi kita tumbuh stabil, kinerja perbankan pasti akan ikut terdorong. Jadi, apa strategi yang harus kita ambil sekarang? Di sini, kita harus membedakan diri. Apakah Anda seorang trader jangka pendek atau investor jangka panjang? Bagi para trader yang mencari untung dari fluktuasi harga harian atau mingguan, sebaiknya bersabar dulu. Tunggu sampai ada sinyal jelas bahwa investor asing kembali melakukan aksi beli, alias ada inflow signifikan. Jangan melawan arus selagi arus net sell masih kuat. Namun, bagi Anda yang punya visi jangka panjang, yang mengincar compounding return dan dividen besar, momen saat ini adalah waktu yang sangat bagus untuk mulai masuk, atau yang lebih penting, melakukan average down. Kalau Anda sudah punya saham ini di harga atas, istilahnya nyangkut, ini adalah saatnya mempertimbangkan untuk menambah porsi. Valuasi yang murah ini akan memperbesar potensi imbal hasil dividen Anda di masa depan. Kesimpulannya, meskipun harga saham BBRI, BMRI, dan BBNI sedang tertekan, ini lebih merupakan gangguan jangka pendek daripada masalah fundamental yang parah. Tekanan jual asing justru menciptakan diskon besar pada saham bank berkualitas tinggi. Bagi investor yang sabar, peluang mendapatkan dividen tinggi dan potensi capital gain jangka panjang di depan mata. Tetap lakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.